Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bi ismi, kalau bahasa Arab itu dengan bi itu nama, ismu itu nama. Allah itu tetap Allah, dengan nama Allah Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang. Jadi beda antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kalau Ar-Rahman itu keduniaan. Ketika kita minum kayak gini nih, saya minum ya, itu dapat airnya ya. Kalau Ar-Rahim itu pahalanya akhiratnya gitu ya. Jadi kalau Rahman siapa saja dapat, kalau Rahim khusus orang-orang yang beriman ya. Jadi ayat ini yang pertama diawali dengan kata-kata waiz. Waiz itu dan ingatlah ya. Kola itu artinya berkata. Coca-Cola beda ya. Rabbuka lil malaika. Jadi ingatlah ketika Tuhanmu, Tuhan kita semua ya, berkata kepada para malaikat ya, para malaikat, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku, bukan saya ya, Allah itu ingin menjadikan di bumi ini khalifah. Ini ada dua, kalau dalam kitab tafsir Al-Marwazi ada dua pendapat. Yang pertama itu ulama salaf, ulama guru. Kalau yang kedua ulama mutakhir, Muhammad Abdul dan sebagainya. Ini ulama yang kedua. Jadi dikatakan dalam ayat ini, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Malaikat, kenapa Allah menjadikan manusia sebagai khalifah? Ini malaikat kurang ajar juga sih. Ya, Tuhan bosnya ditanya, kenapa jadi khalifah gitu ya, dari manusia gitu. Karena kenapa? Mereka menjawab yusfikun ya, yufsidu fiha, yang apa namanya, di bumi itu yang namanya manusia itu rusak, kata mereka. Wa yasfiku dima, dan dia itu menumpahkan darah. Itu kata versi malaikat gitu ya. Ini malaikatnya malaikat yang nggak ada yang di 10 malaikat ya. Kan ada malaikat Jibril. Bisa kan tepuk malaikat ya? Tepuk malaikat. 1 Jibril, 2 Mikail, 3 Israfil, 4 Israfil, 5 6 7 Rokib, 8 Atid, 9 10. Kita balik 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ayo 1. Nah, 10 malaikat ini malaikat-malaikat yang enak, jenderal-jenderalnya bintang 4, jenderal-jenderalnya. Nah, yang di sini nih malaikat yang gak tenar, kalau dalam sejarahnya. Jadi, iya, udah gak tenar, ini lagi apa nanya, ya, kenapa menjadikan apa khalifah di muka bumi ini pada membuat kerusakan, terus menumpahkan darah, sedangkan kami nahnu nusabbih, kami itu bertasbih terus, kemudian bihamdik, memuji Engkau terus,
wa nuqaddisuka dan mensucikan engkau terus gitu ya. Ini mereka terus nyecat terus. Jadi kalau menurut ulama salaf, ayat ini ayat mutasyabih, ayat yang tidak bisa ditafsirkan hanya secara makna zahir saja, makna jelas itu saja enggak. Jadi ada sesuatu yang mutasyabih gitu ya, menurut ulama salaf. Tapi kalau yang ulama mutakhir, Muhammad Abdul dan sebagainya, mereka banyak menggunakan akal. Jadi semua serba akal. Kalau tidak sesuai dengan akal, impossible ya. Jadi kalau menurut ulama salaf, mustahil malaikat itu la ya'sunallaha ma amaruhum, enggak pernah dia namanya maksiat kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mengerjakan apa yang diperintahkan Allah pasti mengerjakan. Makanya mustahil malaikat ini ngengkel gitu di ayat tersebut. Iya. Setelah berdebat seperti itu, ini kan kalau dalam bahasa Arab namanya hiwar, ada semacam dialog ya, dialog dalam, kalau menurut ulama mutaakhirin ya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ternyata kalau menurut ulama salaf ada sesuatu hikmah. Jadi Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya. Akhirnya kalau menurut ulama salaf, ketika mereka itu bingung, malaikat bingung gitu ya. Jadi malaikat setelah dia bingung, kalau menurut ulama salaf dikasih hidayah oleh Allah, dikasih petunjuk. Akhirnya mereka mau tunduk dan mau patuh. Kalau yang menurut ulama mutaakhirin, Muhammad Abdul, dia dikasih ilham, sehingga setelah mendapat ilham baru dia mau tunduk dan patuh kepada Allah. Nah, nanti jika bakalnya ada yang tidak mendapat hidayah, ada juga yang tidak dapat ilham. Nah, malaikat satu ini nih yang aba wastakbaro, sombong. Lu diciptakan dari tanah, gua dari api. Nah, kata-kata sombong inilah tercetuslah keluar dari majelis malaikat, sehingga dapat SK namanya iblis. Sebenarnya khalifah ini kalau menurut arti bahasa itu makhluk yang dalam bentuk yang lain. Jadi sebenarnya bumi ini sudah ada yang menempati, yaitu makhluk-makhluk mereka, termasuk jin. Manusia belum ada. Dan kalau kita lihat nabi yang pertama itu adalah Nabi Adam. Nabi yang pertama. Habis Adam, Idris. Kenapa disebut nabi? Dia karena punya pengikut. Iya. Nah, ketika Nabi Nuh, itu dalam sejarahnya, dalam kapal itu ada 80 orang. Nah, dari 80 orang itu kita semua. Nah, sebenarnya kita keturunan Nabi Nuh, Nabi Adam sama Idris sudah habis setelah. Yang ada keturunan dari Nabi Nuh. Maka Nabi Nuh karena punya pengikut dalam kapal itu 80 orang, disebut Rasul yang pertama, yaitu Nabi Nuh. Kalau Nabi yang pertama, Nabi Adam. Bisa nggak tahu perbedaannya? Nabi pertama Nabi Adam, Rasul yang pertama Rasul Nabi Nuh, Nabi dan Rasul. Ini bedanya. Paham ya? Ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Allah menjadikan sesuatu itu makhluknya batila, tidak ada batilnya, tidak ada celahnya, pasti ada hikmahnya. Ternyata Allah membuat semacam skenario bahwa ruh, ya, bukan manusia ya, ruhnya Nabi Muhammad itu, Rasul Muhammad itu sudah ada di surga. Jadi ketika Nabi Adam di surga sama ibunda Hawa, nah itu kan mas kawinnya, maharnya Muhammadur Rasulullah. Padahal manusianya belum lahir, tapi ruhnya
seluruhnya sudah ada. Ya, makanya tidak aku ciptakan alam semesta ini kalau enggak karena engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat selanjutnya ayat slide selanjutnya, kita lihat di sini. Kenapa manusia menjadi khalifah? Satu, untuk memakmurkan diri sendiri selaku hambanya. Apa ayatnya? Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali menghamba, tunduk. Satu. Ya. Kemudian untuk menjaga kemakmuran keluarga, anfusakum wa ahlikum, ya, dan masyarakat sekitar. Dan yang ketiga, untuk menjaga dan memakmurkan bumi Allah sebagai amanah. Makanya ketika tadi malaikat nengkel, sebenarnya malaikat dikasih semua ilmu, cuman yang hakikinya cuman ada doang. Dari mulai rahasia-rahasia langit, nama-nama benda, itu diajarkan semua sama Allah kepada Nabi Adam. Diadakan sidang pleno, diadakan debat capres gitu ya, antara malaikat dengan Nabi Adam. Ditanya benda ini, Nabi Adam langsung jawab. Ditanya benda ini, malaikat diam aja. Karena nggak diajarin hakikatnya. Makanya ketika malaikat yang nanya kita di dalam kubur, kalau orang yang pinter, ketika malaikat nanya, kita balik nanya lagi. Nah itu biasanya malaikat langsung lapor kepada Allah. Mana buka? Jadi sebenarnya ketika kita nanti meninggal, ujian kita masuk surga atau neraka itu udah ada bocorannya. Man buka, tinggal jawab kan? Allahu Rabbi, udah ada bocoran itu, tinggal gitu aja. Cuma karena yang di dalam suatu ayat yang ditanya itu Imam Sibawayh, seorang pengarang nahwu, ketika ditanya man buka, man itu isim apa? Kata Imam Sibawayh berbalik ke malaikat yang lain tadi. Man buka, man isim apa? Buka sebagai apa? Pilih lain. Malaikat bingung. Mana buka? Mana isim apa? Bingung aja. Wama buka, ma itu apa? Wah, susah kalau manusia ditanya nanya lagi gitu kan. Oh, laporan, biasanya laporan ya. Laporan bos apa tuh? Ini manusia si Bawe, gue tanya dia nanya lagi gitu ya. Dilihat catatan saudara. Wah ini pengarang ilmu nahwu nih katanya. Udah jangan tanya, taruh grading, repot jawabnya. Udah biar aja dia masuk tugas juga, mau mana terserah dia gitu. Udah masuk aja gitu. Iya, nggak ditanya lagi daripada repot gitu ya. Ada yang kalau tetangga saya yang di Priok, kalau sebelum meninggal pesan sama tetangganya gitu. Ntar kalau gue meninggal beliin gue kayak kapan yang lama yang udah rusuk, udah warnanya udah berubah bukan putih. Nah ketika malaikat nanya kan, lu sini, maaf orang lama tuh kan kayak kapan lu lama gitu. Ini lebih cerdas gitu ya. Artinya orang-orang yang berilmu itu Allah tinggikan derajatnya sampai meninggal pun ya ruhnya itu masih bisa menantang malaikat. Jadi melebihi makomnya malaikat seperti itu. Maka ketika itulah baru malaikat mendapat hidayah, mendapat ilham. Oh ternyata manusia seperti ini. Jadi dari yang namanya tanah itu tandus dengan tangan manusia, dengan ilmu pengetahuan manusia dibuat jadi subur. Yang tadinya curam, terjal dan sebagainya dibikin ya kawasan puncak jadi bisa naik ke atas. Nah itu pakai ilmu semua sama manusia. Mereka nggak tahu jalan proyek apa, nggak tahu gitu ya. Makanya ada kecurangan itu pasti di neraka kan, saya bilang gitu. Kalau di surga ada di neraka kita buat proyek masing-masing, ayo kata gitu ya. Yang paling rajin kan yang di neraka ya. Udah jadi proyeknya sampai mau ke surga, lu di surga nggak jalan-jalan, ngapain gue jalan? Lah yang pemborongnya di sana semua, koruptornya semua di sana, ngapain gue jalan? Gitu kan? Itu dari situ kelihatannya. Dari manusia itu sebenarnya sudah mempunyai cikal bakal khalifah. Ya, khalifah itu bisa mengganti Allah Subhanahu Wa Taala, pengganti Tuhan, ya, untuk menjalankan perintahnya kepada semua umat manusia. Itu khalifah ya.
Jadi khalifah itu sebagai pengganti dan juga sebagai makhluk yang sebelumnya belum diciptakan. Inilah khalifah. Ya. Kenapa manusia dalam ayat ini alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menjadikan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ujian manusia, ya, mati atau hidupnya, ya, yang nggak kena apa, yang sehat mati, yang sakit mati, gitu ya, tergantung Allah juga takdirnya, gitu ya. Iya. Ada yang ini nggak mati-mati, ada, gitu ya. Namanya istidraj. Nah, untuk apa? Untuk diuji. Diuji semua kita supaya naik kelas kan diuji. Nah, kalau tadi kan saya udah kasih bocoran ya, ketika nanti ditanya sama malaikat jawabannya gitu. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa man nabiyuka? Muhammadun nabi. Nih bocorannya soal yang kedua. Kemudian wa ma dinuka? Al-Islam dini. Bocoran ketiga, soal ketiga. Ada banyak soal dulu banyak ya. Pas meninggal ditanya bingung. Buat ini contekannya ketinggalan di dunia gitu. Di sini diuji manusia, siapakah di antara kami yang lebih baik amalnya, ya, dinilai ini. Jadi bukan apa, bukan gantengnya, bukan putihnya. Ya. Kasihan nanti kalau yang misalnya hitam gak masuk surga, yang putih masuk surga, kasihan yang hitam gitu ya. yang ganteng masuk surga, yang jelek ya kasihan. Makanya di sini diujinya di sini, gitu ya. Ya. Kenapa kita diberikan ujian? Ya. Di situ dilihat karena roh manusia itu telah berjanji, ya, berjanji. Ada tugas dan amanahnya, ya, dan oleh karena setiap perbuatan manusia akan diuji seberapa jauh ketepatan menjalankan janjinya, terutama dalam sujud dan amanah selaku khalifah. Satu ya, sebagai khalifah diuji kita. Jadi qalu bala syahidna, ya, kami saksi ketika anak, kalau perempuan kan nanti punya anak ya, ya. Ini kan perempuan ya. Itu nanti 4 bulan itu udah jadi tuh. Di situ ada perjanjian, ya, ada perjanjian antara makhluk dengan hamba Allah dengan Allah. Di situ di kita dijanjikan, benar nggak kamu menyaksikan bahwa aku Allah, bahwa Tuhanmu itu Allah? Iya benar, gitu ya. Ternyata pas sudah lahir ada yang, ya, keluar jalur, nah itu berarti sudah tidak menepati janjinya, udah melenceng, gitu ya. Iya, itulah ujian. Nah, ujian sebenarnya memberikan peluang bagi manusia untuk membuktikan bahwa kita telah taat serta patuh, ya, taat serta patuh, dan dengan itu kita berharap memperoleh ridhonya. Ridho itu gimana sih wujudnya? Kalau kita punya segala sesuatu, kita mohon ridhonya aja. Kalau kita itibarkan, kalau makannya, ini piring, ini ridho itu piring. Di piring itu ada apa ya, nasi goreng nasi uduk misalnya. Kemudian ada telur, ada dagingnya, ada ikannya, ada kerupuknya, ada sayurnya, gitu ya. Nah, kalau yang diangkat piringnya semuanya bawa nggak? Bawa ya. Nah, itu ridho. Tapi kalau cuma satu kita ambil kerupuknya, daging sama itu ke bawah nggak? Enggak. Kita ambil nasinya doang, daging satunya ke bawah nggak? Enggak. Itu namanya ridho. Jadi pokoknya kita niatkan diri kita benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Karena 3 tipe manusia itu, yang pertama tipe pembantu, yang kedua tipe pedagang, yang ketiga inilah tipe orang yang mencari ridho Allah. Tipe pembantu, dia kan kalau disuruh majikannya baru takut, baru mengerjain. Nah, kan kita gitu, kalau masalah takut neraka, berarti masuk
pembantu. Enggak puasa Ramadan takut neraka, pembantu. Enggak yang lainnya gitu ya. Yang kedua, pedagang. Kalau pedagang kan gitu, seketek marapi gitu, segini gitu. Jadi kalau tidak ada untungnya, gagal mengerjai. Itu pedagang. Jadi saya ngerjain tadarus selama bulan suci Ramadan mengharapkan surga, pedagang. Ini saya ngasih 100.000, nanti dapat pahalanya kayaknya yang gede lagi. Kemudian apa lagi? Saya bangun malam tahajud, pengen dapat surga, pedagang. Yang satu tipe pembantu, yang kedua tipe pedagang. Nah tipe yang terakhir yaitu tipe yang mencari ridho Allah tadi. Kalau makan tuh piringnya yang dipegang langsung, bukan kerupuknya, bukan nasinya, bukan ikannya, bukan sayurnya. Itulah ridho. Jadi untuk mendapat ridho Allah selamat di dunia dan di akhirat. Lanjut. Ada 5 kekuatan tujuan. Ya, 5 kekuatan tujuan kalau kita lihat di sini, kita ya, kekuatannya yang pertama surat Al-Mujadalah ayat 11. Apa enggak Al-Mujadalah ayat 11? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu bil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu dikatakan kepada berlapang-lapanglah dalam masjid, nah, itu kan berlapang-lapang kan, jaga jarak. Iya, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan katakan berdirilah, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang yang berilmu. Jadi iman dulu baru ilmu, ya, bukan kebalik. Ya, jadi kalau orang yang beriman dulu, yakin dulu, percaya dulu, baru setelah itu orang yang berilmu diangkat, ditinggikan derajatnya. Ini Al-Mujadalah ayat 11. Ya, kehidupan yang berarti. Kalau kita mau hidupnya berarti, maka harus beriman, harus berilmu. Ya. Kemudian kehidupan yang bermakna. Al-Asr, apa tuh bunyinya? Wal asri, demi masa. Kok Allah nggak pakai nama dirinya gitu ya, tapi pakai nama-nama yang ada di dalam ini, demi masa. Ya, jadi wawunya waw kosong, setelah waw pasti isim setelahnya itu pasti kasroh. Wal asri, nggak ada wal asru, nggak ada. Wal asra, nggak ada. Pasti wal asri. Ya. Demi masa, demi waktu. Nah, ini hidup yang bermakna gimana? Innal insana, tapi sesungguhnya manusia semuanya rugi. Ya. Illal ladina, kecuali ya, ada kata-kata illa istisna itu orang-orang yang beramal soleh, kemudian watawasau bil haq, watawasau bisob, yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat dalam kesabaran. Ya. Sabar kan sudah saya bahas di YouTube kan kemarin, sabar itu gini gitu ya. Intinya bukan orangnya banyak maksiat atau kampung kita ini Indonesia banyak maksiat sehingga ditimpakan musibah dan sebagainya, malapetaka, bukan. Jadi intinya ketika orang itu beriman, ya, makin beriman makin diuji, makin beriman makin diuji gitu ya. Jadi ujian itulah yang menjadikan kesabaran kita. Baik, itu kehidupan yang bermakna. Kemudian lagi ada kehidupan yang berbudaya. Ar-Rahman ayat 11. Ya, lahu maqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Arti yang dilihat, sesungguhnya Allah tidak merubah sesuatu keadaan suatu kaum sehingga mereka mau merubah keadaannya ya sendiri.
Jadi kalau misalnya, maaf, orang tua kita miskin gitu ya, kita udah pasrah miskin juga, jangan. Ya. Bila perlu, kalau bapaknya preman, anaknya jangan jadi preman. Lain goyim, harus lebih dari kita. Siapa yang berubah? Ya kita sendiri. Kalau ilmu makin kita kasih, makin banyak. Tapi kalau harta makin dibagi, habis. Jiwanya habis begitu. Iya nggak? Habis. Anak aku 7-7-7-nya minta. Ya. Yang ke-8 kasihan. Iya. Kalau harta habis. Makanya yang mau menentukan diri kita sukses apa ya diri kita sendiri. Nah inilah namanya kebermaknaan kehidupan. Yang merubah diri kita sendiri jadi ya diri kita, bukan orang lain. Bukan ini loh harta bapakku, ini loh tanah abang semua. Yang nggak mau berubah, nggak mau berbudaya. Kemudian manusia yang berakhlak karimah. Ya, dalam hadis itu innama bu'istu litammima makarimal akhlak. Rasul diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak. Itu Rasul. Sampai-sampai Allah menyebut dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh pada diri Rasul itu terdapat akhlak yang mulia. Bayangin, dia pagi sholat subuh. Kalau sholat subuh kan kita lewat gitu ya. Kalau Nabi itu sholat subuh udah ada yang nungguin. Ludah yang paling bau itu ketika orang baru bangun tidur. Nah itu Nabi dimuncratin ludah ketika mau sholat subuh tuh di ludahin tiap hari. Nabi enggak marah. Coba kita dengar awas ludah naik jidat gitu. Nabi enggak. Bayangin tiap hari. Sampai-sampai ketika hari apa gitu ya. Duh, mana nih langganan gitu. Malah langganan gitu. Kalau kita kan ini golong yang kemarin buat potong sapi. Tapi udah langsung. Ini Nabi enggak, malah dicari. Ternyata sakit. Orang-orang nggak ada yang jenguk, dia yang jenguk pertama kali. Hebat nggak? Udah diludahi, cariin. Dan orang yang pertama itu beliau yang jenguk tuh pagi-pagi jam 6 pagi tuh ke RT sebelah kiri gitu ya, langsung ketemu. Nangis gitu yang meludahi. Oh ini Rasul sebenarnya. Sejak pagi ini saya ikrarkan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya masuk Islam detik ini. Hebat. Itu hal Nabi. Ada lagi. Nabi itu tiap hari itu ngasih makan nenek-nenek udah buta, nenek-neneknya Yahudi, buta, jelek, hidup. Iya. Itu ada di pojokan pasar Impres atau pasar Mede itu untuk Blok A itu. Dia duduk di pinggir jalan itu. Nabi itu setiap hari ngasih. Kan orang buta kan nggak lihat siapa yang dia kan. Ngasih makan tuh makannya itu kalau kayak masuk aja, jadi dikunyah dulu di mulutnya, baru dikasih ke nenek-nenek tadi. Tiap hari kasih. Padahal ketika ngasih makan itu menjelaskan itu si Muhammad itu dasar tukang sihir, tukang apa, pokoknya habis lupa gitu ya. Padahal yang ngasih makan Nabi itu ngasih makan pakai sendok. Kalau gua kan udah lihat marah-marah di depan muka, gua terdolen aja sendok gitu. Nabi enggak, terus tiap hari ya. Sampai suatu waktu Nabi meninggal kan. Sampai Abu Bakar nanya, apa sih amalan Nabi yang belum dilanjutkan? Ada, kata Fatimah. Itu nenek-nenek yang buta tuh, itu Nabi setiap pagi ngasih makan. Dicoba sahabat Abu Bakar ngasih makan. Ya nggak tahu Nabi ngasih makan gimana, langsung digigilin aja. Bukan kayak gini, katanya orang yang setiap hari ngasih makan saya bukan kayak gini. Halus orangnya, dikunyah dulu, ini dulu. Saya tinggal menelannya, ya kan nggak ada gigi. Ya, kalau orang nggak ada gigi gitu. Ya, nyender gitu ya, tinggal telan. makan sate hilang semua gigi. Jadi bukan begini kata nenek-nenek tadi. Rasul itu
kali itu Abu Bakar nangis. Ya Allah. Ya. Padahal di situ Abu Bakar tahu tuh di umpat apa itu Nabi dijelekin itu tahu. Abu Bakar kan orang kasih bom aja ujung mulut itu. Ya. Apa kata Abu Bakar? Orang yang selama ini ngasih makan engkau nenek, ya itu sudah meninggal. Siapa? Yang kau sering marahi, yang kau sering umpat, itulah Nabi besar Muhammad SAW yang selama ini kau kasih makan. Wah, langsung di situ saya ikrarkan, saya masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan detik itu. Jadi ternyata ketika Nabi ini Thaif pun kan dilemparin kan? Ya. Malaikat Jibril kan udah tahan. Gimana bro? Gua sikatnya. Ya. Iya, kan tinggal nunggu doang kan. Nabi udah pada berdarah gitu ya. Malaikat ini Jibril sampai marah kan. Mau gua turunin nih, longsor gitu ya. Jangan. Kita nggak tahu nih cucu yang keberapa yang bakal jadi penerus aku. Kan kita nggak tahu. Ya, mungkin sekarang yang ngomong-ngomongnya pada jahat. Nah nanti anak-anak atau cucu-cucunya ada yang ngembangin Islam ini. Itulah kecerdasan Nabi, sifat Nabi, kecerdasan spiritual. Jadi Nabi bukan berbicara hari ini, masa depan. Itulah kecerdasan. Kalau Nabi saat itu udah sikat bro, ya habis. Kalau Nabi nggak nyampe kita di sini sekarang. Inilah kecerdasan yang perlu dimiliki kita sebagai makhluk. Nah inilah Nabi, makhluk yang berakhlakul karimah. Diludahin diem, di apalagi itu dikatain diem. Kemudian apalagi ketika lagi seperti ini pengajian, ada orang babi masuk tuh, ini orang lewat pengajian masuk dalam itu kencing di sini. Nabi nggak marah, salah diem, uskut tadi. Udah kencing di situ, ya coba di sini ada pahanya kencingin, habis. Nabi enggak. Ini Nabi ya, bukan saya Nabi. Iya. Enggak, ini perumpamaan doang. Iya, enggak ada orang. Iya. Ada pelajaran pulang, biarin aja tuh. Pas pulang langsung sahabat-sahabat kayak kelapa aswarso, nah ini udah bersih, udah dibersihin gitu aja. Itu Nabi kalau habis gitu. Orang masjid musola di situ, nanti kan marah. Itulah yang kita nggak bisa karena apa ya? Dia manusia tapi tidak seperti kita manusia gitu. Ada sesuatu yang beda. Ya, inilah hadis-hadis yang banyak menceritakan tentang. Jadi kedudukan manusia itu bisa mengalahi malaikat. Kan dari situ mereka, oh ternyata ini ya khalifah ya. Oh ternyata Jibril nggak kuat kan? Udah tinggal mau gua longsorin aja gitu ya. Oh ini yang namanya khalifah ya. Ini ya. Ini. Jadi mahkomnya itu di atas malaikat. Ya. Ketika mau naik Mi'raj kan, ke Sidratul Muntaha kan, Jibril nemenin kan? Nemenin tuh, ya, nemenin kan? Dari Mekah, dari Mekah terus yang naik Baitul Maqdis kan ada yang benar kan masjidnya itu yang hijau bukan yang warna emas. Yang warna emas itu bumbu apa? Monumen doang. Di situ ada batunya pengen ikut juga ke atas, makanya batunya agak cembung gitu ya. Nah, kata malaikat, dulu nggak usah ikut batu, gua aja Nabi Muhammad naik ke atas langit. Nah di atas langit ketika mau ke arsy Allah, kan malaikat Jibril nggak bisa menembus, hancur tubuh saya. Tapi sebagai manusia, satu-satunya manusia yang langsung menghadap Allah itu Nabi Muhammad SAW. Hancur, malaikat hancur, apalagi Apollo habis, hancur. Saat itu belum ada Apollo kan, adanya namanya buruk kilat. Bentuknya kayak gimana saya nggak tahu gitu. Nabi udah canggih kan dulu kan. Kalau Apollo kan untuk lurus kan harus gini dulu baru akan membuang buntutnya kan, baru bisa naik ke atas kan. Kalau nggak gitu nggak bisa lurus. Nabi Muhammad lurus ke atas. Kalau kita naik pesawat kita lihat tuh kan, oh ini langit pertama. Ternyata ada langitnya lagi.
itu Jibril nggak dikasih kuasa. Nah, ternyata manusia lebih tinggi derajatnya. Ini khalifahnya, nggak sembarangan. Ya, Nabi Musa sendiri pengen lihat Allah nggak bisa. Nur ala nur itu ketika apa? Allah tampakkan di Bukit Tursiana nih, saya kasih cahayanya aja, ya. Cahayanya itu langsung itu apa? Lumer. Jadi akhirnya Nabi Musa yang ngomong di balik tabir aja. Satu-satunya manusia langsung ngomong sama Allah itu ya Nabi Muhammad. Oh, nanti kita bayangin gimana kita ketika di alam apa? Pada masa yang melihat Allah gitu, ya Allah gitu. Ya nggak ada yang saya bilang kayak tadi itu keranjang semua ya. Nggak ada yang memperhatikan dia. Nggak ada. Kalau dengan Allah tuh benar-benar nur ala nur, gitu ya. Cahaya di atas cahaya. Benar-benar Allah. Orang yang kalau kita sudah cinta itu benar-benar ya susah melihatnya gitu. Ya ada hari tanpa mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir di sini ada hidup yang hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah itu yang gimana? An-Nahl ayat 97 kita lihat lagi. Man amila sholihan min zakarin aw unsa. Zakar itu alatnya laki-laki, unsa itu alat perempuan. Jadi dikatakan di sini laki-laki dan perempuan yang beramal soleh, ya. Ya, maka sesungguhnya akan kami berikan kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik. Yaitu kami berikan balasan kepada mereka pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Saya bilang tadi, pahala di surga itu serendah-rendahnya, ya. Nanti di surga tuh ada surga yang paling bawah. Itu nanti kita dapat 73 bidadari setiap laki-laki. Kalau yang perempuan 73 wildan ada di surat Al-Waqiah. Jadi bidadari itu perempuan yang gak pernah dicolek oleh laki-laki manapun, asli. Itu bidadari. Kalau yang udah dicolek bukan bidadara. Iya benar. Dan itu nanti pakaiannya dari sutra. Ya. Ayo. Dan tembus medan itu dikasih buat laki-laki yang nah aja deh, dapat jadi 3 bidadari. Entah gitu ya. Di surga itu serendah-rendahnya gitu ya. Apalagi yang kelas VIP itu Firdaus, wah itu lah syuhada, para anbiya, para sholihin, wah itu beda lagi. Itulah namanya hayatan thayyibah yang kita dapatkan. Kurang dan lebihnya normal. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.